Halo semuanya, selamat datang di AFTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Pagi itu, aku tak pernah menyangka langkah kecilku menuju ruang sekretariat akan mengubah arah hidup, membawaku masuk ke dalam pusaran cinta yang tak kupinta, persahabatan yang diuji, dan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Tapi mungkinkah kejujuran yang akhirnya kupilih justru menghancurkan segalanya? Hari itu seperti hari biasa, matahari yang terlalu terang, jalanan kampus yang penuh mahasiswa dengan ekspresi terburu-buru, dan aku yang masih sibuk menimbang mau lanjut ke kelas atau ke kantin dulu. Tapi yang berbeda pagi itu adalah perasaanku sendiri. Entah kenapa, aku merasa ada yang akan berubah. Sesuatu yang tak bisa kutunjuk, tapi bisa kurasakan. Namaku Dini, mahasiswi jurusan ilmu komunikasi. Banyak yang bilang aku termasuk mahasiswi aktif, ikut organisasi, kegiatan sosial. Bahkan kadang bantu dosen jadi moderator acara kampus. Aku tidak pernah menganggap diriku spesial. Tapi anehnya, orang-orang memperlakukanku seperti aku lebih dari biasa. Mungkin karena aku terlalu sering tersenyum. Atau mungkin karena aku terlalu pandai pura-pura kuat. Ada satu hal yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Bahkan pada sahabatku sendiri. Aku sering merasa lelah. Bukan secara fisik, tapi batin. Terjebak di antara ekspektasi banyak orang dan keinginan sederhana untuk hidup tenang. Namun pagi itu, aku merasa diperhatikan. Lebih dari biasanya. Bukan oleh banyak orang seperti biasanya, tapi oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah Revan. Aku pernah mendengar namanya dari obrolan teman-teman. Katanya, dia salah satu mahasiswa paling rajin dan ramah di angkatan. Ganteng jelas. Tapi ada sesuatu yang lain darinya. Ia tidak terlalu suka tampil. Tidak seperti cowok-cowok lain yang hobi flexing pencapaian. Revan lebih sering diam, tapi matanya berbicara. Aku melihatnya pagi itu di depan gedung F. Dia berdiri bersama dua temannya, Gino dan Raka. Kalau aku tidak salah, mereka seperti sedang berbisik serius sambil sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku pura-pura tidak sadar, meski jantungku sempat berdebar kencang saat mata kami bertemu sepersekian detik. Dini, suara Ala memanggilku sambil berlari kecil dari belakang. Ella, sahabatku sejak awal kuliah. Cewek tomboy dengan gaya bicara cepat, rambut pendek, dan ekspresi seolah selalu tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dia salah satu dari sedikit orang yang bisa membacaku tanpa aku harus berkata-kata. Ada yang menarik di depan gedung F ya? Godanya sambil mengangkat alis. Atau seseorang, aku menggeleng cepat sambil tertawa. Enggak lah, biasa aja. Mungkin kamu yang kebanyakan nonton drakor. Ayla mencibir. Dini deg-degan ya? Aku hanya menjulurkan lidah. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa ya? Aku tidak menyangkal. Siangnya, aku ikut rapat kepanitiaan acara seminar nasional yang akan diadakan 2 minggu lagi. Aku dipercaya jadi humas eksternal, tugasnya ngurus pembicara dan sponsor. Biasanya aku suka pekerjaan ini, tapi kali ini konsentrasiku sedikit terpecah karena Revan ikut rapat. Dia duduk di seberangku, tak jauh, senyumnya sopan. Sesekali mencatat sesuatu dan sesekali melirik. Atau mungkin aku yang terlalu berharap dilirik. Saat sesi pembagian tugas, aku nyaris terkejut ketika ketua panitia menyebut namaku dan Revan dalam satu tim. Dini dan Revan akan ngurus konfirmasi pembicara dari Jakarta ya. Ada 3 nama yang perlu dihubungi dan dikonfirmasi kedatangannya. Aku mengangguk. Revan juga. Pandangan kami sempat bertemu lagi. Lama. Kali ini aku tidak bisa pura-pura tidak sadar. Ada sesuatu di matanya, ketulusan yang membuatku gugup. Setelah rapat selesai, kami keluar ruangan bersama. Angin sore mulai bertiup pelan. Kampus perlahan lengang. Dini, Revan memanggilku pelan. Ya, jawabku sambil menoleh. Aku tahu ini agak mendadak. Tapi, boleh kita ngobrol sebentar? Aku menahan napas. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat langkahku terhenti.
Kami duduk di bangku kayu di dekat taman kampus. Suasana sepi, hanya ada suara daun bergesekan dan burung yang entah dari mana datangnya. Aku cuma mau bilang. Revan mulai bicara, suaranya tenang, tapi terdengar ada tekanan yang dia tahan. Aku senang bisa sekelompok sama kamu. Aku udah lama perhatiin kamu, tapi mungkin aku terlalu takut buat mulai. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Revan menatap lurus ke depan. Aku nggak minta apa-apa sekarang. Aku cuma mau kamu tahu. Aku serius. Aku terdiam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bingung. Bukan karena aku tak senang, tapi karena aku menyimpan rahasia yang kalau Revan tahu, mungkin dia akan berhenti tersenyum seperti tadi. Karena perasaanku sebenarnya sudah lama tersangkut pada seseorang. Dan seseorang itu adalah sahabat Revan sendiri. Malam itu, aku pulang ke kos dengan kepala penuh bayangan. Ayla menelpon, tapi aku memilih tak menjawab dulu. Di meja belajarku, aku menatap foto-foto, dokumentasi acara kampus. Salah satunya, foto tim divisi dokumentasi. Di tengah foto itu, berdiri seorang cowok berkacamata yang diam-diam sudah mengisi hatiku sejak awal semester 3. Ia tidak pernah menyatakan, tidak pernah menunjukkan, tapi aku tahu dari caranya memperhatikan dalam diam. Dan aku tahu, jika aku menjawab perasaan Revan, maka aku harus membohongi hatiku sendiri. Aku memejamkan mata. Angin dari jendela berhembus lembut, tapi dadaku terasa sesak. Cinta kadang datang di waktu yang salah, tapi lebih menyakitkan lagi jika ia datang dari orang yang tepat. Tapi untuk hati yang tak bisa kita miliki. Hari-hari setelah Revan bicara di taman itu terasa aneh. Bukan aneh dalam arti buruk, tapi seperti saat kamu menyadari seseorang sedang memperhatikanmu lebih dari biasanya. Ada perasaan hangat yang tak bisa dihindari, meski kamu tahu hati kecilmu sedang sibuk menolak. Revan tak pernah mengulang ucapannya lagi. Tapi sejak sore itu, ia semakin sering muncul. Kadang sekadar menyapa lewat chat, kadang datang lebih dulu ke ruang rapat untuk mempersiapkan materi, kadang menawarkan pulang bareng. Dia tidak pernah memaksa, tidak juga terlalu agresif, tapi justru sikap itulah yang membuatku merasa bersalah. Karena aku tahu, setiap senyum yang kubalas, setiap kata yang kutanggapi, hanya akan membuatnya berharap lebih. Padahal aku menyimpan perasaan pada orang lain. Dan sayangnya, orang itu tak pernah menoleh. Suatu hari, aku tiba lebih pagi dari biasanya. Ruang sekretariat kampus masih sepi, hanya ada satu orang di sana, Raka. Ia duduk membungkuk di depan laptop, wajahnya fokus seperti biasa. Raka bukan tipe cowok yang banyak bicara, tapi mungkin justru karena itulah aku selalu merasa nyaman berada di dekatnya. Ada masalah teknis? Tanyaku sambil meletakkan tas di kursi. Ia menoleh sekilas dan mengangguk kecil. Template presentasi keynote-nya error. Bisa kubantu? Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Aku berdiri di belakangnya, memperhatikan tangannya yang cekatan membenahi slide. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Suasana sunyi membuat suara ketikan dan hembusan napas kami terasa begitu nyata. Dini, aku langsung menegakkan badan. Iya, kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Aku terdiam. Tak siap mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Dari cara kamu senyum, cara kamu ngobrol, kayak ada yang lagi kamu simpan. Lanjutnya, masih menatap layar. Aku menelan ludah. Mungkin karena tugas makin padat aja. Banyak pikiran. Raka tidak bertanya lagi. Tapi aku tahu dia mengerti. Atau mungkin pura-pura tak tahu. Sejak itu, Revan makin sering berinteraksi denganku. Tapi yang membuatku sedikit bingung adalah, dia tidak pernah sendiri. Selalu ada Jino si mulut besar yang doyan bercanda, atau Ayla yang makin hari makin sulit ku tebak isi hatinya. Contohnya saat kami sedang mengatur rundown acara seminar. Revan datang dengan wajah serius, membawa print EN setebal 30 halaman. Jino menyusul dari belakang dengan 2 bungkus bakwan yang entah dari mana asalnya. Dini, seru Jino. Aku punya ide buat bikin kamu betah rapat hari ini. Aku tertawa kecil. Ide apaan? Jangan bilang lawakan garing lagi. Bukan, ini lebih hebat.
katanya sambil mengedipkan mata ke arah Revan. Revan langsung menunduk. Mukanya merah. Aku sempat heran. Tapi belum sempat bertanya, Ayla menyela. Gino, jangan bikin Revan malu, dong. Gino malah tertawa. Emang gue bilang apa? Gue cuma mau bilang Dini bakal senang karena hari ini Revan pakai kemeja rapi dan wangi banget. Aku terdiam. Revan mengangkat wajah, berusaha tetap tenang. Gino, serius deh, bisa diem nggak? Sih, Ayla menatap Revan dengan ekspresi datar. Ada sesuatu dalam tatapannya, entah apa. Tapi aku bisa rasakan, semacam ketegangan kecil. Sejak kapan? Ya? Ayla mulai menjaga jarak denganku. Beberapa hari kemudian, Gino kembali dengan strategi gila baru. Ia menyusun rencana untuk membuatku dan Revan lebih dekat tentu tanpa sepengetahuanku, kalau saja aku tak sengaja mendengarnya sendiri. Waktu itu aku sedang hendak mengambil spidol di ruang belakang, saat ku dengar suara mereka dari balik rak buku besar. Jadi begini, Van, ujar Gino. Lu pura-pura ketinggalan dompet, terus minta Dini temenin balik ke kelas. Dari situ, lu bisa ngobrol, kasih perhatian. Terus kalau bisa, ya, sisipin kalimat manis. Cewek-cewek suka tuh. Ah, Jin, ribet amat, sahut Revan. Gue nggak mau Dini ngerasa gue mainin momen. Lah, lu pikir cinta datang karena dim-diman doang? Mereka tertawa, dan aku berdiri membeku. Separuh diriku ingin tertawa juga, karena ternyata semua perhatian yang kudapat sudah diatur, direncanakan, diperhitungkan, bahkan mungkin dikompromikan. Tapi separuh lainnya merasa sedih, bukan karena Revan berusaha keras mendekatiku, tapi karena semua itu tidak datang dari tempat yang tulus, bukan dari perasaan yang mengalir, tapi dari misi yang dibuat seperti game. Aku bukan trofi, aku bukan tujuan yang harus dicapai. Aku perempuan dengan hati, dan luka, dan keraguan. Hari berikutnya, aku mulai menjaga jarak. Bukan menjauh, tapi cukup untuk memberikan batas. Revan masih mencoba mendekat, tapi aku tak lagi merespons seperti dulu. Ayla sepertinya menyadarinya. Suatu sore, ia mengajakku duduk di tangga belakang gedung rektorat. Lo kelihatan capek, katanya pelan. Dan kaya, bukan lo yang biasanya. Aku menatap langit, matahari sebentar lagi tenggelam. Warna jingga membentang indah, tapi dadaku masih terasa berat. Ayla, bisikku, menurut lo, kalau seseorang menyukai lo tapi lo menyukai orang lain, harusnya lo diam aja atau jujur? Ia tak langsung menjawab. Lama. Lalu, kadang, jujur pun nggak menyelesaikan apa-apa. Tapi kalau diem, malah bikin semua makin salah. Aku menggigit bibir. Gue takut bikin orang kecewa. Ayla menoleh. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, Din. Tapi lo harus jujur sama diri lo sendiri. Aku mengangguk perlahan. Lalu aku beranikan diri bertanya, Ayla, lo suka Revan? Ia tak menjawab, tapi dari caranya menarik napas panjang, aku tahu jawabannya. Dan malam itu, aku semakin sadar. Cerita ini tidak sesederhana siapa mencintai. Siapa? Karena kadang, cinta datang bertumpuk dan yang terluka paling parah adalah yang tak pernah bicara. Aku mulai memahami sesuatu yang tidak pernah benar-benar kupahami sebelumnya, bahwa ketika terlalu banyak orang berharap padamu, kamu mulai kehilangan keberanian untuk berharap pada dirimu sendiri. Beberapa hari terakhir, Revan masih mendekat. Tapi kali ini terasa lebih ringan. Mungkin karena aku sudah menyiapkan hati untuk menjaga jarak. Mungkin juga karena aku sadar, dia mencoba berubah bukan menjadi sosok yang dibuat-buat lagi, tapi menjadi dirinya sendiri. Dan anehnya, aku mulai menikmati percakapan kami. Bukan karena aku mulai menyukainya, setidaknya belum. Tapi karena Revan punya cara berbicara yang tenang, hangat, dan tidak pernah terburu-buru menuntut balasan. Ia bukan tipe laki-laki yang memaksamu untuk membalas rasa. Ia hanya ingin hadir dan dimengerti. Suatu siang di kantin kampus, aku duduk sendirian. Makan siangku tak terlalu nikmat, mungkin karena pikiranku masih mengambang entah kemana. Lalu, Revan datang dengan nampan penuh makanan. Ia menatapku sebentar, lalu menunjuk kursi kosong di hadapanku. Boleh? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia duduk tanpa banyak bicara.
membuka sendok garpu, mengambil segelas es teh, lalu tersenyum tipis. Dini, kamu tahu nggak? Kamu tipe orang yang susah ditebak. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, kadang, kamu kelihatan kuat, ramah ke semua orang. Tapi kadang, kayak lagi jauh banget. Bahkan dari dirimu sendiri. Aku tercekat. Tidak menyangka kalimat itu datang dari Revan. Ia tidak menatapku saat bicara, hanya menunduk sambil mengaduk nasi. Maaf, ujarnya cepat. Aku nggak bermaksud sok tahu. Aku menatapnya lama. Dalam hati, aku bertanya, sudah berapa lama dia memperhatikanku? Setelah makan, kami berjalan berdua menuju ruang sekretariat. Sepanjang jalan, aku lebih banyak diam. Tapi diam yang tidak canggung. Diam yang membuatku berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya ku cintai. Tentang siapa yang kuharapkan. Tentang apakah mungkin aku selama ini salah menaruh rasa. Dan apakah mungkin Raka hanya bayangan dari harapan yang belum sempat kujelaskan. Sesampainya di ruang sekre, aku melihat Gino dan Ayla sudah duduk menunggu. Gino sedang main game di AQP, sementara Ayla terlihat sibuk dengan file di laptop. Begitu kami masuk, Gino langsung melotot ke arah Revan. Wah, dua sejoli datang bareng. Aku menatap Gino tajam. Apaan sih, Gin? Tadi juga bareng ke kantin ya? Godanya. Revan hanya menggaruk kepala, sementara Ayla diam. Diam yang menohok, diam yang tak biasa. Aku memperhatikan Ayla sekilas. Matanya tak melihatku, tapi aku tahu. Dia sedang berusaha tidak memperlihatkan apapun. Seketika, rasa bersalah itu datang lagi. Beberapa hari berikutnya, hubungan kami seperti berjalan di dua jalur berbeda. Aku dan Revan semakin sering berinteraksi, karena memang tugas panitia makin padat. Tapi Ayla mulai menjauh, dan Gino mulai terasa terlalu cerewet. Hingga suatu malam, aku terlibat percakapan panjang dengan Revan lewat chat. Awalnya cuma urusan data sponsor, tapi lama-lama pembicaraan kami melebar. Revan, kamu capek ya hari ini? Kelihatan banget tadi pas rapat. Aku, iya, lumayan. Tapi bukan cuma capek fisik. Revan, kalau ada yang bisa dibagi, cerita aja. Kadang cerita nggak harus buat diselesaikan, cukup buat didengar. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Lama. Lalu jari-jariku mulai mengetik sesuatu yang selama ini kupendam. Kamu tahu nggak? Aku kadang bingung antara jati diri sendiri dan jati versi yang orang-orang harapkan. Kadang rasanya, aku cuma jati tokoh figuran di cerita orang lain. Balasannya datang cepat. Revan, kalau buat aku, kamu udah jati tokoh utama dari cerita yang bahkan belum sempat aku tulis. Aku menutup layar HP, menahan napas. Rasanya terlalu manis untuk dilanjutkan, terlalu tulus untuk kuanggap biasa. Dan malam itu, aku tak bisa tidur dengan tenang. Hari seminar akhirnya tiba. Gedung auditorium penuh. Mahasiswa dari berbagai jurusan memenuhi kursi. Pembicara dari Jakarta hadir tepat waktu, dan panitia bekerja dengan sangat rapi. Aku berdiri di dekat pintu masuk, mengecek absen pembicara. Sementara Revan sibuk mengatur slide di panggung utama. Ayla, entah kemana. Dan Raka, seperti biasa, berada di belakang kamera. Sesekali, aku melihat ke arah Revan. Ia tampak fokus, tapi tetap bisa tersenyum ke semua orang. Gino bahkan sempat nyeletuk bahwa Revan terlihat seperti ketua panitia bayangan saking sigapnya. Saat acara dimulai, aku duduk di deretan panitia paling depan. Revan duduk di sebelahku. Sepanjang sesi, kami berbicara lewat catatan kecil yang diselipkan di bawah map. Pembicara kedua ngomongnya cepet banget. Iya, tapi kamu tetap nyatet ya. Refleks. Hebat. Aku tak tahu siapa yang memulai. Tapi saat itu, kami seperti dua orang yang saling memancing kejujuran lewat tulisan kecil. Dan aku mulai takut. Takut jika perasaan ini tumbuh bukan dari rencana mereka tapi dari hatiku sendiri. Acara berjalan lancar hingga siang. Para pembicara diberi souvenir. Mahasiswa sibuk berfoto. Beberapa panitia mulai membereskan perlengkapan. Aku berdiri sendirian di pojok ruangan, memandangi keramaian yang perlahan menghilang. Lalu Revan datang, membawa 2 gelas air mineral.
Aku bawa buat kamu, katanya sambil menyerahkan satu. Thanks, jawabku pelan. Kami berdiri berdampingan. Tak bicara, tapi terasa cukup. Sampai akhirnya Revan bersuara, Dini, aku boleh tanya sesuatu? Aku menoleh pelan. Kalau aku bilang, aku ingin mengenal kamu lebih jauh, kamu bakal nolak. Aku terdiam, bingung, gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari perasaan itu mungkin sudah bergeser. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tapi dari caraku menatapnya, aku tahu. Ia menangkap isyarat. Sementara dari kejauhan, aku melihat Raka memandangi kami dalam diam. Dan Ayla berdiri lebih jauh lagi, membalikkan badan, berjalan pergi. Dan entah mengapa, dadaku terasa sesak lagi. Ada kalanya, aku ingin menekan tombol pause dalam hidupku. Berhenti sejenak, menarik napas, melihat semuanya dari kejauhan, agar aku bisa mengerti apakah langkahku selama ini benar, atau hanya menyesatkan diriku sendiri. Setelah seminar selesai, suasana kampus kembali seperti biasa, tapi hatiku tidak. Revan semakin intens. Dia tak lagi menyamarkan perasaannya dengan obrolan ringan atau tanya kabar basa-basi. Semua menjadi lebih terang, lebih nyata, bahkan terlalu dekat, hingga aku tak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Dan yang lebih mengganggu dari itu, aku mulai merasa nyaman. Padahal aku tahu, rasa nyaman bisa sangat menyesatkan kalau datangnya dari arah yang keliru. Hari itu, kami berkumpul di ruang seka untuk evaluasi akhir kepanitiaan. Jino datang dengan suara riuh seperti biasa. Ayla masih bersikap dingin, walau sesekali melempar senyum. Raka duduk di pojok, sibuk dengan laptop, seperti berusaha menyatu dengan tembok. Aku datang paling akhir. Begitu masuk, Revan langsung menyapaku. Aku simpan tempat duduk. Nih, katanya sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. Aku tersenyum kecil dan duduk. Tapi perhatianku melayang ke sudut ruangan ke arah Raka yang pura-pura tidak melihat. Aku tahu dia melihat. Dan aku juga tahu. Dia merasa. Sesi evaluasi berjalan datar. Semua terlihat lelah. Tapi bukan karena pekerjaan. Lebih karena hati-hati yang sudah mulai retak. Sampai akhirnya Jino nyeletuk sambil melipat daftar panitia. Gue dengar-dengar ada cinta lokasi ya di tim kita. Semua menoleh, termasuk aku. Revan langsung tertawa canggung. Jino, serius? Deh, nggak semua hal harus dijadiin bahan candaan. Jino mengangkat alis. Loh, bukannya lo sendiri yang udah ngaku suka Dini ke kita semua? Seketika ruangan hening. Ayla menunduk. Raka berhenti mengetik. Dan aku membeku. Aku menoleh pelan ke arah Revan. Ia tampak bingung. Wajahnya merah. Tangannya menggenggam map terlalu erat. Aku menarik napas panjang. Revan, boleh kita bicara berdua? Tanpa menunggu jawaban, aku berdiri. Revan mengikuti. Kami keluar dari ruangan dan berjalan ke lorong sepi di samping gedung. Maaf, kata Revan begitu kami berhenti. Gua nggak nyangka Jino bakal ngomong kayak gitu di depan semua orang. Aku mengangguk. Nggak apa-apa. Dini, iya, menatapku. Dalam, hangat, tapi penuh harap. Apa kamu bisa? Maksudku, kasih aku kesempatan. Aku menatapnya lama, dan disitulah semuanya terasa menyesakan. Revan, suaraku pelan. Kamu laki-laki baik, dan aku tahu kamu tulus. Tapi aku harus jujur, karena aku nggak mau kamu menunggu sesuatu yang nggak pernah bisa kamu miliki. Ia mengernyit. Maksudnya, aku menarik napas. Kali ini, lebih dalam. Aku udah lama punya perasaan ke orang lain. Bahkan sebelum kamu mulai mendekat, aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi hari ini, aku harus bilang. Revan diam. Wajahnya mulai berubah. Siapa? Tanyanya. Siapa orang itu? Aku menggigit bibir. Raka. Dan dunia seperti berhenti berdetak. Revan memejamkan mata sebentar, lalu menoleh ke arah jendela. Raka. Ulangnya dengan nada sulit dipercaya. Dia nggak tahu, kataku cepat. Aku juga nggak pernah berani ngomong. Tapi perasaanku nggak pernah berubah. Revan tertawa kecil, tawa pahit, ironis. Ya, kita sahabatan dari semester 2. Dan ternyata, yang kamu suka bukan aku, tapi sahabat gue sendiri.
Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Apa dia juga suka sama kamu? Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Aku nggak tahu. Revan terdiam. Lama. Lalu ia melangkah. Mundur. Gue kira gue punya kesempatan. Tapi ternyata gue cuma peran pembantu dalam cerita yang udah lama kamu tulis sendiri. Aku mencoba menjelaskan, tapi ia sudah berlalu lebih dulu. Dan saat itu, aku ingin berlari. Tapi kakiku diam. Karena aku tahu, rasa sakit itu nyata. Dan aku yang membuatnya. Aku kembali ke ruang sekre. Tapi hanya Ayla yang masih di sana. Ia duduk sendiri, menatap meja. Ayla, yang lain, tanyaku. Ia menoleh sekilas. Udah bubar. Kayaknya Gino sama Raka pulang duluan. Aku mengangguk pelan dan duduk di sampingnya. Ayla, panggilku lirih. Lo pernah suka sama Revan? Ya, dia tak menjawab. Tapi pelan-pelan, ia membuka suara. Gue suka. Sejak semester awal. Tapi gue tahu lo suka Raka. Dan Revan suka lo. Jadi gue pikir, buat apa gue nambah rumit? Aku menatapnya. Maaf. Ayla tertawa getir. Bukan salah lo, cuma salah semesta aja. Kenapa kita suka orang yang salah di waktu yang salah? Kami sama-sama diam. Tapi ada sesuatu yang tenang dalam keheningan itu. Seperti luka yang mulai diterima. Meski belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, aku berjalan pulang ke kos dengan langkah berat. Di depan gerbang, aku melihat sosok Raka berdiri. Sendiri, menunggu. Aku mendekat. Raka. Ia menoleh. Kamu nggak apa-apa? Aku mengangguk pelan. Revan udah tahu tentang perasaanku. Ia menunduk. Wajahnya datar. Tapi suaranya bergetar. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Aku menatap matanya. Karena aku takut. Takut apa? Takut kehilangan semuanya. Ia menatapku lama. Aku juga takut. Kamu tahu? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Tapi aku lebih milih tim. Daripada harus melihat sahabat sendiri. Patah hati karena aku. Dan malam itu, kami berdiri diam. Di bawah langit yang terlalu sunyi untuk menyembunyikan isi hati. Aku tidak tahu sejak kapan segalanya mulai terasa retak. Mungkin sejak aku memutuskan jujur. Mungkin sejak Revan tahu kebenaran yang kututup rapat-rapat. Atau mungkin sejak semua perasaan mulai bersuara bersamaan dan tak satu pun terdengar. Utuh, hari-hari setelah pengakuanku pada Revan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku mencoba melangkah hati-hati, tapi luka tetap muncul. Diam-diam, perlahan, dan menyakitkan. Revan tak lagi menyapaku seperti biasa. Ia hadir, tapi hambar. Ia menjawab, tapi pendek. Senyumnya masih ada, tapi tak sampai ke mata. Ayla pun mulai kembali sibuk sendiri. Bahkan Gino, si tukang rusuh itu, kini jarang terlihat di sekitar kami. Dan Raka, dia juga berubah. Aku duduk sendirian di taman kampus. Tempat yang biasanya penuh canda tawa kini terasa asing. Tangan kiriku menggenggam buku catatan, tapi mataku tak benar-benar membaca. Aku hanya menunggu. Dan saat suara langkah kaki mendekat, aku tahu itu dia. Boleh duduk? Raka bertanya pelan. Aku mengangguk tanpa menoleh. Kami duduk berdua, diam, tanpa suara, tapi tidak hening. Karena dalam diam itu, ada banyak yang ingin dikatakan. Ada luka yang belum sempat dijahit, dan perasaan yang masih saling memar. Aku, salah ya? Tanyaku, akhirnya bicara. Bukan soal salah atau benar, jawabnya, tapi soal waktu. Aku menoleh. Waktu? Iya, kita semua jatuh cinta di waktu yang gak tepat. Gue suka lo. Lo suka gue. Tapi Revan duluan yang berani. Ayla juga terluka. Gino marah. Semua jadi kacau. Aku menatap tanah. Gue cuma pengen jujur. Gue pikir dengan jujur, semuanya akan lebih baik. Raka tertawa kecil. Sayangnya, kejujuran juga bisa jadi pedang. Kadang, yang kena luka, bukan cuma yang kita tuju, tapi orang-orang di sekitarnya juga. Aku menelan ludah. Lo nyesel gue ngomong? Nggak, gue lega. Tapi gue juga bingung. Harus apa? Kalau gue bilang, gue pengen jalanin ini, lo siap? Ia menatapku dalam. Siap sakit? Aku tak bisa jawab. Karena di titik ini,
Aku bahkan tak yakin siapa yang paling sakit di antara kami. Keesokan harinya, aku datang ke ruang sekre dengan langkah ragu. Akan ada rapat kecil untuk pembagian tugas akhir pasca seminar. Tapi aku tak benar-benar peduli soal tugas. Aku hanya ingin tahu bagaimana mereka semua bersikap setelah semuanya pecah. Dan ternyata, semuanya memang berubah. Revan duduk di ujung ruangan, jauh dari Jinao dan Ayla. Saat aku masuk, ia hanya menoleh sebentar lalu kembali menunduk. Raka duduk di samping Ayla, tapi tidak bicara. Jinao sibuk dengan ekpinya dan suasana. Seperti aula kosong meski ruangan penuh. Ketua panitia masuk, membacakan pembagian tugas sambil terburu-buru. Kami mendengarkan tanpa antusiasme, seolah semuanya hanya ingin segera selesai. Termasuk aku. Usai rapat, semua langsung bubar. Tapi Revan masih duduk diam. Aku ragu, tapi akhirnya aku dekati. Revan, kita bisa bicara? Ia menatapku. Datar. Ngapain? Gua cuma pengen minta maaf. Ia tersenyum miris. Buat apa? Buat bikin gua ngerasa kalah sebelum perang. Aku menunduk. Gua nggak pernah maksud nyakitin lo. Tapi lo tetap bikin gue jatuh. Dan lo nggak menangkap. Gue nggak bisa pura-pura suka balik. Van, Revan berdiri. Gue tahu. Tapi, tahu itu nggak berarti luka gue hilang. Ia melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang jahat dalam cerita yang tadinya kupikir sedang kubintangi. Hari berikutnya, Ayla mengajakku bertemu di kantin bawah pohon beringin. Tempat favorit kami sejak semester awal. Aku tahu semua ini bikin kita renggang, katanya tanpa basa-basi. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak kecewa. Aku menggenggam cangkir plastik kopi yang mulai dingin. Gue juga nggak tahu harus gimana. Gue cuma berharap lo mikir 2 kali sebelum jalan sama Raka. Aku menoleh. Karena Revan, Ayla, menggelang. Karena hati lo sendiri. Lo sayang Raka? Atau lo cuma kejebak rasa bersalah karena udah bikin semuanya rusak? Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang. Karena aku pun belum tahu jawabannya. Ayla menatapku. Tajam, tapi bukan marah, lebih seperti cemas. Kita bukan anak-anak, Din. Cinta tuh bukan cuma soal deg-degan dan senyum-senyum sendiri. Tapi, juga soal tanggung jawab. Kalau lo mau jalan sama Raka, lo harus siap. Revan mungkin gak akan pernah sama lagi. Dan Jinao, dia marah bukan karena lo nolak Revan, tapi karena lo gak bilang apa-apa ke dia. Jinao, tanyaku heran. Ayla mengangguk. Dia udah nganggap lo kayak adik. Lo nggak cerita apa-apa ke dia, ke gue, ke siapapun. Tahu-tahu, boom. Jujur itu penting, Din. Tapi waktu dan cara lo jujur juga penting. Aku menunduk. Kali ini benar-benar diam. Ayla menarik napas panjang. Tapi ya, kalau lo bahagia sama Raka, go ahead. Gue cuma pengen lo yakin sama yang lo pilih. Malamnya, aku menerima pesan dari Raka. Raka, aku pikir kita perlu waktu. Bukan karena aku nggak suka kamu, tapi karena aku nggak pengen kita jalanin ini di atas puing-puing luka teman-teman kita. Raka, gue masih pengen kamu, tapi bukan dengan cara ini. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena ditolak, tapi karena seseorang akhirnya menempatkan perasaan orang lain sejajar dengan perasaannya sendiri. Raka, memang selalu seperti itu, diam, tapi dalam. Dan mungkin itu sebabnya aku jatuh. Tapi juga harus belajar bangkit sendiri. Pagi berikutnya, aku berdiri di tengah koridor kampus. Melihat Revan dari kejauhan. Melihat Jinao tertawa dengan teman seangkatannya yang lain. Melihat Ayla berjalan dengan headset di telinganya. Dan melihat Raka duduk di tangga, membaca seperti biasa. Satu persatu mereka akan melanjutkan hidup. Aku juga. Mungkin bukan sebagai sahabat seperti dulu. Mungkin tidak sedekat dulu. Tapi dengan luka yang kini mulai mengering. Dan cinta yang tak harus selalu dimiliki. Semua orang akhirnya akan sampai pada titik di mana mereka harus melangkah sendiri. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Karena tak semua cerita bisa terus berjalan dengan tokoh yang sama. Kadang, kamu harus menutup satu bab meski masih ingin tinggal di dalamnya. Sudah 2 minggu sejak semuanya pecah.
Dan aku mulai terbiasa bangun pagi tanpa pesan dari siapa-siapa. Dulu, Dino biasanya mengirim meme random. Ayla sering menyapa dengan voice note singkat penuh ocehan. Revan kadang mengingatkan, tugas, kadang hanya bilang semangat hari ini. Dan Raka, ya, dia lebih banyak diam, tapi keberadaannya terasa seperti udara. Tak terlihat, tapi nyata. Sekarang, sunyi itu mendominasi. Aku masih kuliah seperti biasa. Masih duduk di bangku paling pinggir dekat jendela. Masih menyimak dosen dengan catatan. Lengkap, tapi rasanya kosong. Bukan karena aku sendiri, tapi karena aku kehilangan versi diriku yang dulu, versi yang percaya bahwa semuanya bisa dibagi, bisa dibenahi, bisa dijalani bersama. Ternyata, tidak. Hari itu aku berjalan melewati lapangan basket. Beberapa mahasiswa sedang latihan. Di sisi lapangan, duduk Revan sendiri, mengenakan kaos kampus yang sudah sedikit pudar. Wajahnya menengadah, menatap langit yang mendung. Aku hampir saja berbalik, tapi langkahku malah mendekat. Revan, ia menoleh. Tak ada kejutan di wajahnya. Hanya tenang, dingin, tapi tidak marah. Duduk sini, katanya, sambil menepuk rumput di sebelahnya. Aku menurut. Kami duduk berdampingan, menatap langit yang mulai kelabu. Aku tahu kamu nggak mau aku muncul lagi dalam cerita kamu, kataku. Pelan, tapi aku nggak bisa pergi tanpa minta maaf. Sekali lagi, Revan tertawa pendek. Lucu ya, lo minta maaf, padahal yang lo lakuin itu jujur. Gue yang marah, padahal katanya cinta itu harusnya ngerti. Tapi ternyata, cinta juga punya batas nerima. Aku menoleh. Ia masih menatap ke langit. Lo bahagia sekarang? Tanyanya. Aku terdiam. Gue lagi belajar bahagia. Jawabku jujur, tanpa harus bergantung sama siapapun. Bagus, katanya. Gue juga. Lalu ia menoleh padaku, tersenyum kecil. Dan soal perasaan gue waktu itu, sekarang udah nggak nuntut apa-apa lagi. Gue lega pernah nyoba. Dan lebih lega lagi karena tahu lo bukan buat gue. Hatiku menghangat. Meski tetap perih, kami saling tersenyum. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kami akhirnya bisa melepaskan. Tanpa dendam. Hari Sabtu, Ala menemuiku di kos. Membawa 2 cup kopi dingin dan sekotak roti pisang favoritku. Gue belum bisa balik kayak dulu, katanya tanpa basa-basi. Gue juga belum bisa berhenti nyesel, balasku. Kami tertawa kecil. Duduk berdampingan di teras kos yang sempit, dengan langit sore yang mulai menguning. Tapi gue sayang lo, Din, ujarnya. Meskipun banyak hal bikin kita renggang, gue tetap pengen punya lo di hidup gue. Walaupun bukan sebagai partner curhat tiap hari. Aku menoleh padanya. Gue juga. Lo rumah gue. Kami saling menyenggol bahu. Saling mengerti bahwa tidak semua hubungan harus kembali seperti dulu. Tapi cukup saling menjaga dari jauh, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Gino secara tidak sengaja di koperasi kampus. Ia masih dengan gaya berisiknya, tapi kali ini lebih dewasa. Dini, katanya sambil menunjuk botol minuman yang kupegang, itu pilihan paling nggak anak di antara semua rasa. Gue mulai khawatir sama selera lo. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya, tawaku lepas lagi. Kami ngobrol sejenak, tak panjang, tapi cukup untuk membuatku tahu. Dia tidak lagi menyalahkanku. Lo tahu nggak? Katanya sebelum kami berpisah. Dari semua cerita yang gue tonton, yang paling gue suka itu bukan yang akhirnya bahagia, tapi yang akhirnya jujur. Aku tersenyum. Gua akan ingat itu. Dan Raka, kami belum benar-benar bicara sejak pesan terakhirnya malam itu. Tapi suatu pagi, saat aku berjalan keluar dari kelas, aku melihatnya berdiri di dekat taman, membaca buku seperti biasa. Dia menoleh, lalu tersenyum. Dan senyumnya itu cukup. Kami saling melambaikan tangan. Tidak lebih. Tapi untuk kali ini, tidak perlu lebih. Aku tahu, kami masih saling menyimpan. Tapi kami juga sedang tumbuh. Dan aku tidak ingin tergesa-gesa menyentuh perasaan yang belum pulih sepenuhnya. Karena kalau cinta itu sungguh, dia akan menunggu waktu yang tepat, bukan waktu yang dipaksakan. Aku duduk di taman kampus yang kini terasa sedikit lebih damai.
Angin berhembus pelan, membawa suara daun-daun bergesekan. Di pangkuanku, terbuka jurnal komunikasi yang harus kupelajari. Tapi pikiranku melayang ke 6 bulan terakhir pada semua tawa, luka, rahasia, dan keberanian yang akhirnya keluar dari tempat sembunyinya. Aku pernah merasa hancur, tapi kini aku merasa utuh. Bukan karena semua orang kembali, tapi karena aku akhirnya bisa menerima bahwa tak semua orang harus menetap. Beberapa datang untuk menunjukkan siapa dirimu, beberapa tinggal untuk tumbuh bersama, dan beberapa pergi untuk membiarkanmu berjalan sendiri. Tapi semua itu tetap cinta. Cinta dalam bentuk paling jujur. Dan aku, Dini, mahasiswi biasa yang pernah jadi pusat rencana besar sahabat-sahabatnya, akhirnya menemukan satu hal yang selama ini kucari. Aku tak butuh akhir yang sempurna. Aku hanya butuh akhir yang benar.